Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Sore, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Kalau dipanggil Ucup aja. Saya iOS developer di sekolahmu nih. Baru berapa ya? 3 minggu lah. Em, Hari ini di Tech Talk kita kali ini nih, saya dimanahi untuk ikut sharing. Jadi saya minta izin nih, ingin berbicara tentang topik yang menurut saya cukup eh, menarik lah kalau dibahas sore ini, yaitu tentang TDD, Test Driven Development. Jadi kita mau diskusi aja sih, kenapa, apakah TDD itu penting. Um, Cemiu aja ya, correct me if I'm wrong gitu. Kalau nggak salah sih di sharing session terakhir juga berkaitan dengan testing ya, tapi nggak apa ya. Ini berkaitan lagi, tapi yang ini lebih ke studi kasus atau lebih ringannya sih. Oke. Terus ini juga si selain saya ini ada beberapa ngambil dari sharing session saya di company sebelumnya. Jadi ada beberapa brand di sini, tapi saya coba sembunyikan karena di record juga. Tapi kalau masih ada bocor, mohon maaf. Kayak, jadi apa sih itu TDD ya? Em, TDD itu singkatan dari Test Driven Development. Jadi tes dulu baru develop gitu. Mindset yang mungkin rasa-rasanya kebalik, dan kalau kata saya sih emang kebalik ya. Mungkin ada yang pernah dengar tuh test first development, beda tuh. Kalau ini kan TDD, kalau itu TFD gitu ya, test first development. Nah itu mirip tuh, hampir sama, cuman kalau di TDD habis bikin tes terus develop, nah ada fase berikutnya yaitu refaktor. Nah, coba kita lihat cycle di TDD ini. Jadi di TDD ini yang pertama bikin tes dulu nih. Pasti gagal tesnya itu karena ya pasti gagal karena kita belum develop fungsi apapun kan, belum develop kodenya tuh. Nah, karena ada tes yang gagal, kita kita develop tuh fungsinya tuh supaya tes-tes tersebut berhasil. Jadi tujuan kita ngodingnya itu untuk bikin tes-tes yang tadi itu berhasil. Nah, setelah tes berhasil, kita bisa melakukan refaktor. Dan pastikan dalam refaktor ini nanti mungkin tesnya gagal lagi nih, tapi pastikan hasilnya tetap hijau lagi si tesnya gitu, tetap berhasil. Nah, refaktor ini nggak harus langsung habis coding tadi langsung di refaktor juga nggak apa-apa. Bahkan bisa kapanpun, bahkan bisa jadi 1 tahun atau 2 tahun, 3 tahun kemudian gitu. Nah, keburu lupa dong codingannya. Iya, udah lupa, bahkan nggak usah inget gitu kan. Yang penting setelah di refaktor itu si tesnya hijau aja, gitu aja sih. Jadi secara tidak langsung nih tes ini tuh jadi dokumentasi hidup dari tujuan si pembuat kode dalam membuat fungsi di kodenya. Nah, mungkin kalau awal TDD agak kaku kan, karena pasti lambat ngodingnya. Tapi em, di balik kaku dan lambat itu juga ada manfaatnya sih menurut saya ya. Em, Nanti kita bahas manfaatnya. Dan sebenarnya sih saya sendiri sih sekarang sih udah nggak TDD lagi sih, udah dibalikin lagi tuh si TDD-nya. Tadi kan kebalik tuh, udah dibalikin lagi. Tapi menurut saya sih mindset itu sih masih penting gitu ya. Nah, itu yang akan kita bahas lebih lanjut. Nah, ini studi kasus gitu ya. Ada contoh aplikasi e-commerce nih. Ini aplikasi iOS di e-commerce. Aplikasi iOS e-commerce. Ada fitur edit profil, dan di sini tuh ada fitur pilih jenis kelamin. Em, Saat user belum menentukan dia milih kelaminnya gitu ya, belum di input, tampilannya seperti ini nih, nggak ada pria atau wanita di fieldnya. Nah, kalau di tab field tersebut, field jenis kelamin, nah nanti muncul nih picker view-nya ya, untuk memilih antara wanita atau pria. Nah, kalau user milih misalkan pria gitu ya. Nah, kalau user milih pria, nanti di jenis kelamin ini akan muncul nih tulisan tadi yang udah dipilih pria gitu kan. Dan setelah itu bisa ditekan profil, dan dari situ kita lihat nih untuk jenis kelamin ada 3 case. Nah, ini case-nya ada case wanita, pria, dan and not available ya, belum di set gitu kan. Nah, kita bikin studi kasus segini aja deh, misalkan di back end-nya nih wanita,
diinterpretasikan sebagai integer 0 gitu, atau pria sebagai 1 dan not available min 1. Ini nggak bagus ya, tapi ini nggak apa ya, buat studi kasus aja biar biar jadi ada ruang untuk error gitu. Jadi backendnya tuh dia untuk wanita dia nge-returnnya 0, kalau pria 1, kalau nggak belum diisi dia minus 1. Nah, tapi di klien kita set untuk wanita tuh 6 wanita, pria 6 pria, terus pas dia belum set kita pengennya 0 gitu. Jadi ini ada proses menerjemahkan antara yang dari backend dan untuk ya di klien ada penerjemahan gitu dari backend. Nah, ini kan beribet gini nih penjelasannya nih mengenai aturannya nih. Nah, inilah di sini ada potensi bug kan. Nah, kalau ada potensi bug gini harus dibikin tesnya nih. Nah, maka kalau kita develop fungsi ini pakai TDD, pasti di awal nih, fase awal, fase tes gagal, kita bakal bikin tesnya dulu. Contoh di sini ada 3 case yang dibikin ya. Ini di contoh di unit test yang di Xcode kayak gini. Ada 3 tes, init ketika backend yang return 0, terus harus nge-return wanita. Terus juga yang kedua tes init ketika ID-nya 1 dari backend, terus harus return pria. Terus yang ketiga kalau misalkan dari backend-nya minus 1, itu harus nge-return 0. Nah, ini pasti pertama tesnya gagal dulu, karena kita belum develop kodenya. Di IDE-nya itu yang modern ya, termasuk Xcode juga nih, walaupun kita error di sini, bahkan kalaupun di si unit test yang nggak bisa di-compile, development masih bisa di running gitu. Jadi support untuk TDD ini. Jadi ketika kita bikin tesnya dan bikin nggak bisa di-compile, gara-gara tesnya masih error, ini nggak bakal jadi bikin kita nggak bisa nge-build si app-nya, tetap bisa di-build. Nah, jadi bisa dikatakan, nah habis ini developernya baru develop kodenya karena tesnya gagal. Jadi TDD itu developernya ngoding karena ada tes yang gagal. Nah, ini contoh udah dikerjain gitu ya codingannya, terus dipanggil di unit testnya si kode tadi tuh di gender.init itu. Nah, sekarang udah hijau nih, berarti udah berhasil nih si tesnya. Berarti kodenya udah sesuai dengan tujuan case-case yang tadi. Nah, habis itu, nah ini kodenya yang tadi di belakang di coding gitu ya, sehingga tesnya berhasil. Nah, ini habis ini bisa kita refaktor lagi nih. Kode ini misalkan kayaknya kurang gini atau gimana gitu. Nah, yang penting nanti si tesnya tetap hijau. Gitu sih. Ya, habis refaktor kan bisa fail lagi nih. Terus gimana caranya tetap tesnya tetap hijau aja. Kayak gitu mindsetnya nih. Nah, kita rekap dikit apa itu test driven development. Jadi test driven development itu test first development ditambah refaktor. Programmernya bikin test code-nya dulu, unit test atau integration test, sebelum membuat kode atau membuat fungsinya. Nah, paradigmanya programmer itu membuat fungsi kode karena ada tes yang gagal dan membuat kode atau membuat fungsi untuk membuat tesnya berhasil. Nah, dengan TDD ini akan terbentuk kedisiplinan sehingga setiap fungsi atau unit pasti ada test code-nya. Nah, muncul pertanyaan lah, kenapa sih test code itu penting gitu ya? Nah, ini berkaitan dengan ini contoh di metodologi yang waterfall. Pertama kan kita planning dan development dulu dalam mengerjakan dalam membuat kode gitu, membuat program. Nah, testingnya kapan? Testingnya kan terakhir tuh. Setelah development selesai, dilakukan testing oleh QA juga, dilakukan testing apakah kualitas produknya sudah memenuhi sesuai spesifikasi enggak, sesuai dengan requirement enggak. Kalau ada yang masih kurang nih, dikerjakan revisi nih di testing ini. Kalau masih ada yang kurang lagi, direvisi lagi sampai seterusnya nih, sampai akhirnya kualitasnya sudah cukup untuk memenuhi spesifikasi. Nah, tapi bisa jadi fase testing ini tuh menjadi fase yang paling lama, bahkan dibanding planning dan development-nya tuh lebih lama testingnya. Jadi nggak tahu kapan ujungnya gitu. Sampai muncul ada yang disebut agile gitu ya, bahwa development-nya dibagi per iterasi gitu. Terus planning dan development yang direncanakan untuk iterasi tersebut dengan testingnya. Nah, walaupun gitu masih ada masalah nih sebenarnya kalau agile yang kayak gini nih.
kita planning and development dulu baru testing di belakang. Kita bisa prediksi nggak di fase testing bugnya berapa banyak. Kita bisa jamin nggak bug itu ditemukan di fase testing itu dikit dan nggak bakal ngaruh ke plan product development. Nah, itulah sehingga agile yang kayak gini nih, yang planning, development, dan testing belakangan inilah yang akan menjadi disebutnya mini waterfall. Sebenarnya waterfall juga, cuman dipecah-pecah aja. Atau disebut juga agile tradisional gitu. Nah, ada juga nih agile yang dengan continuous testing. Nah, kalau ini, planning development ini, sambil testing juga berjalan. Nah, testing berjalan ini pakai apa? Jadi sebelum dites sama QA ini, selama development pun sudah dites. Nah, itulah pakai test code tadi. Jadi si developernya sambil dia implement test code-nya dan sambil running test code-nya. Nah, di sini test code-nya ya. Jadi sambil dia ngoding, sambil sering running juga tuh si unit testnya. Jadi test code selalu berjalan sehingga fungsi QA lebih efektif dan efisien. Nggak usah ngetes kesalahan-kesalahan yang harusnya udah bisa dicegah tuh dari pas masih development. Tidak usah disibukkan dengan hal-hal repetitif saat testing. QA bisa fokus merancang sistem testing sehingga kedepannya lebih efektif dan efisien. Kayak juga bukan seorang worker yang repetitif ya, tapi lebih ke engineer gitu. Nah, coba kita rekap lagi kenapa test code penting. Tes yang menjadi automated jangka panjang ini akan menghemat waktu dibanding ngetes 3 case dengan nge-build terus dijalanin aplikasinya, dicoba gitu ya. Mendingan kita bikin test code-nya sehingga kita bisa diulang-ulang tuh si tesnya nih semau kita dan nggak ada asumsi-asumsi tuh. Kita tes dicoba 3 kali aman nih, berarti selebihnya aman. Nah, itu kalau pakai test code kan bisa kita running terus. Terus juga tes bisa dijalanin kapanpun saat development dan cepet ya. Jadi setiap nge-buildnya programmer juga bisa iseng gitu sambil jalanin ini tesnya masih hijau nggak. Termasuk juga pas PR. Nah, ini contoh PR nih. Di sini juga sih udah implement ya. Jadi PR itu si test code-nya di running dia di ya sama robot gitu ya, sehingga kalau misalkan ternyata unit tesnya masih fail, nggak usah ngabisin waktu si reviewer nih, langsung aja di reject sama si robotnya kan, bahwa ini si kodenya belum siap untuk di review, jadi si reviewer nggak usah habisin waktu nge-review kode yang belum siap gitu. Contoh di sini ada tanda silang gini kan, ini tandanya dia masih ada yang fail gitu, sampai akhirnya kalau ada tanda hijau, nah ini bisa di merge akhirnya. Jadi kesalahan-kesalahan itu bisa diperbaiki tanpa perlu menunggu ada review dulu nih dari yang nge-review, tanpa perlu juga menunggu di review sama QA, tanpa perlu menyita waktu rekan kerja lah. Bisa dites dulu sama kita. Jadi orang lain tidak perlu ngetes aplikasi yang gagal. Kita juga nggak perlu nunggu orang lain ngetes aplikasi kita yang ternyata masih harus kita perbaiki. Nah itu. Terus juga ketika kita melakukan perubahan, misalkan kita membuat fitur baru nih, fitur itu tidak akan bisa diminimalisir lah, merusak rancangan program yang udah ada gitu. Jadi nggak akan nyenggol-nyenggol gitu. Walaupun masih ada possibility, tapi at least meminimalisir lah. Dengan ada tes ini bukan berarti kita akan 100% bug free, tapi meminimalisir. Terus juga mengurangi resiko defect atau bug saat menambah atau mengubah fitur. Jadi tim QA nggak usah habis waktunya oleh ngetes program yang masih ada defect yang harusnya udah bisa kedeteksi di awal pas masih development. Dan juga terakhir menghindari chaos. Nah ini saya mau coba dikit kasih studi kasusnya untuk chaos nih. Um, Contoh aja ini Mah ya. Agak ngawang-ngawang sih contohnya. Um, ini contoh nih sebuah aplikasi e-commerce nih. Dia ada promo Februaria. Jadi setiap reseller pria akan mendapat gratis voucher 200.000 nih tanpa syarat nih. Ngawang-ngawang sih nih. Jadi semua user pria nih dapat gratis voucher 200.000 nih e-commerce X ya. Sebut aja namanya X. Nah terus caranya gimana? Caranya kirimkan screenshot dari aplikasi Evermost X di halaman edit profil yang tadi tuh. User yang mendapatkan voucher adalah yang di halaman tadi itu tertera pria ya sebagai jenis kelaminnya. Syaratnya simple, cuman screenshot doang. Nah, halaman ini tadi. Ini contoh yang dapat voucher 200.000 nih, karena dia di sini tulisannya jenis kelaminnya pria. Nah, kalau yang ini nggak dapat nih, karena dia belum nge-set jenis kelamin.
Nah, biar nanti nggak ada orang yang ngisengin gitu ya. Misalnya dia asalnya wanita nih, terus dia ganti dulu lah jadi pria biar dapat voucher. Nah, selama mau promo ini nih si e-commerce ini dia matiin dulu nih fitur edit profil, jadi nggak ada user yang nakalin. Jadi user yang kayak gini nih nggak bakal bisa edit profil dulu dan dia nggak bakal dapat dapat voucher karena dia belum set jadi pria. Nah, si e-commerce juga udah ngitung si e-commerce-nya bahwa dari sekitar 100.000 user nih, user pria cuma 2.000 kok. Ah, aman nih kita bikin promo kayak gini cuma 2.000 orang paling ngirim screenshot maksimal, udah siapin lah budgetnya cukup. Nah, tapi ternyata ada chaos yang menunggu untuk terjadi nih karena si developernya nih, developer iOS-nya nih si Ucup nih dia nggak bikin pakai unit test. Dan si Ucup ini 2 minggu sebelum ada promo ini dia baca artikel di Medium kayak gini nih. Judulnya gini nih, change your switch case to if else now katanya. Dia baca ini terus dia baca juga tuh, in fact using switch case is a proof that you are rookie. Wah, di Ucup ini kan langsung kayak waduh apa nih rookie. Padahal nih yang nulis Lionel Messi ya, dia nggak tahu nih si Lionel Messi ini programmer atau bukan. Mungkin aja pemain bola. Tapi sebagai apa ya, sebagai yang baca Medium ini langsung wah harus dicek nih kode gue nih, takutnya ada yang kayak gini nih nanti di rookie engineer. Terus dia cek kode yang tadi tuh yang pas dia init kelamin, wah ini masih switch case nih. Kata artikel tadi kalau cuma 2 case doang mah harusnya pakai if else, jangan pakai switch case. Wah, refaktor ah. Ini cuma 2 kan wanita pria, di refaktor lah dia. Dia refaktor ini menjadi if else. Jadi value-nya 0 wanita, kalau else pria. Di refaktor tuh nggak ada yang tahu lagi, nggak ada di Jira, dia refaktor aja gitu kan. Nitip dia lagi ngerjain fitur. Dan kode ini masuk ke rilis sebelum promo tadi dimulai nih, seminggu sebelum. Nggak ada yang sadar. Nah, ini kan kode telaah kan tadi ya. Enumnya -1 tuh harusnya kan 0 di klien karena pakai switch case tadi kan defaultnya 0. Tapi sekarang karena pakai if else dia jadi enum pria si ini tuh. Nah, karena nggak ada test case ya aman-aman aja, masih bisa di merge gitu. Nah, jadi yang belum jenis kelamin ini akan muncul pria kayak gini nih di aplikasi iOS-nya nih. Dan dapat bisa screenshot dan dapat voucher 200.000. Wah, ini karirnya si Ucup ini pasti terancam gitu karena dia merusak dan bisa merugikan perusahaan besar. Dan akhirnya chaos lah ya, kebakaran lah ya, semuanya panik ya. Nah, akhirnya ada dari berapa tuh? Oh, ternyata ada 10.000 user yang belum milih gender di user profilnya. Jadi yang asalnya si ekspektasinya si e-commerce itu dia ngeluarin maksimal 2.000 voucher, ternyata ada 7.000 yang ngirim screenshot dan valid ya, karena dia bisa ngirim screenshot. Gara-gara artikel ini, gara-gara artikel Medium kayak gini, tapi ternyata fatal akibatnya. Nah itulah chaos yang bisa terjadi. Tapi ini agak ngawang-ngawang, tapi ya you get the idea lah, kayak gitu maksudnya. Kalau ada test case kan pas ngoding tuh bisa di run unit testnya terus merah, oh ini oh dibenerin akhirnya, atau pas dia akhirnya sampai PR pun akan keblok tuh si PR-nya. Itu sih, itu di kasus chaosnya. Nah ini mungkin kita bahas selanjutnya, itu kelebihan TDD ya. Jadi kelebihan TDD itu pertama disiplin, setiap unit kode pasti ada tesnya. Juga mengurangi risiko defect tadi ya, untuk atau bug saat menambah atau mengubah fitur. Nah ini dari chaos. Dan unit test ini juga membuat struktur kode menjadi modular karena tes itu kan independen harusnya, yang nggak boleh jalankan dan bisa dijalankan secara acak ya si tes itu. Nah ini secara arsitektur akan bikin kodenya bakal modular untuk bisa dibikin tesnya. Nah kenapa modular ini juga suatu poin ya, ini juga sesuatu yang menarik nih sekarang nih, apalagi kalau di iOS nih si Apple-nya ngarahnya dia pengennya nih si developernya arahnya modular gitu, si aplikasinya di support banget lah dari segi fitur-fitur Xcode dan ekosistemnya gitu. Terus dengan adanya tes kode ini selalu terdokumentasi dan selalu up to date dokumentasinya karena sesuai dengan keadaan si case yang diinginkan. Jadi untuk melihat ini fungsi kode ini buat apa ya, tinggal lihat unit testnya. Ini case-nya ada apa aja, kenapa si programmernya bikin kodenya seperti itu.
Dan juga memudahkan refaktor. Jadi kita nggak usah takut nih refaktor 6 bulan 1 tahun atau 2 tahun kemudian nih, karena ada safety net saat refaktor, yaitu si unit test tadi. Kalau misalnya refaktor ternyata udah bablas nih, terlalu kelebihan sehingga akhirnya malah ngerusak, itu kan pasti gagal unit testnya. Tapi selama masih hijau sih berarti kan si unit testnya masih oke tuh, berarti test case-nya oke, berarti sesuai dengan keinginan si developer yang awalnya. Jadi nggak usah takut ngebug saat refaktor kalau ada unit test gini. Dan juga membuat kolaborasi lebih mudah, karena kapanpun nanti 2 tahun 3 tahun kemudian atau ya kapanpun gitu ya, ketika orang lain yang ngerjain si kode itu, dia masih bisa lanjutin dan dia pede sih pas dia mau rubah-rubah kode itu atau dia mau ngehapus bahkan kode itu, dia masih ngerti gitu unit testnya, test case-nya buat apa itu si kode itu. Itu. Nah, terus juga kita nggak perlu bikin automatic test untuk continuous delivery ini setelah implementasi, karena udah otomatis kita bikin kan di awal. Dan juga yang tadi kesalahan-kesalahan terdeteksi lebih awal, mengurangi waktu development, membuat kerja tim QA lebih efektif. Nah, kekurangannya pasti ada, jadi nggak hanya kelebihannya, kekurangannya tertunda development. Jadi kita bikin tes dulu ya, belum start development kan berarti kan. Jadi tertunda developmentnya. Terus juga bikin tes duluan tuh kadang bingung, kita harus case-case-nya apa aja gitu, terus malah jadi mikir yang kayak gitu, malah lama gitu. Nah, enak kalau udah ada tiketnya, udah ada test case-nya gitu, udah ada case-case-nya gitu di card-nya, tapi kan tetap aja untuk bikin ini kita harus mikir dulu gitu. Sehingga kadang-kadang tes last development tuh lebih enak sih, nanti aja bikin tesnya terakhir. Nah, tapi kembali ke pertanyaan awal di presentasi ini ya, mengapa TDD ini penting? Ya tadi, supaya disiplin dalam bikin tes. Nah, kenapa harus bikin tes? Tadi juga sudah dibahas ya, termasuk juga karena di aplikasi yang kompleks juga atau scalable nih, seperti sekolahmu atau karirmu tuh, kode kita tuh harus siap dengan perubahan-perubahan dan perkembangan-perkembangan apapun itu. Sementara kode kita juga harus selalu siap untuk dirilis tuh. Dan kita tuh susah tuh untuk untuk ngukur kode kita siap rilis atau enggak tanpa ada tes. Kalau ada tes kan kita lebih pede gitu. Jadi itu. Dan juga selain itu ada fakta nih sebenarnya nih, programmer yang udah terbiasa disiplin sama TDD banyak juga nih yang bikin tesnya belakangan tetap. Jadi banyak nih sekarang artikel bahwa TDD itu bikin lama nggak kepake. Iya sih bener. Banyak juga tuh yang akhirnya jadinya bikinnya di belakang tesnya. Nah, tapi beda tetap TLD, test last development, yang pakai mindset TDD gitu. Kalau yang TLD aja tuh tesnya bisa jadi nggak dibuat per unit. Tapi kalau yang TLD tapi dengan mindset TDD, tiap habis bikin satu fungsi langsung bikin tesnya, nggak usah nunggu beres fiturnya, tesnya tetap dibuat per unit gitu. Walaupun nggak usah dibuat dari awal tesnya dulu. Nah, kalau yang TLD tanpa TDD tadi ya, tesnya tuh dibuatnya tuh selesai development baru dibikin tesnya. Bahkan kadang-kadang nggak bakal dibikin karena keburu lanjut yang iterasi berikutnya. Nggak ada waktu lagi buat yang bikin tesnya. Tapi kalau yang TLD dengan TDD itu tes tuh dibuat setiap selesai development per unit, per fungsi. Nah, kalau TLD tanpa TDD membuat tes belakangan, kalau TLD dengan TDD itu TDD tapi tesnya belakangan. Nah, ini sih jadi mengapa TDD penting sih menurut saya ya, tapi open for discussion ini menjaga kedisiplinan dalam membuat program yang selalu siap untuk continuous delivery. Begitu sih ininya, poinnya. Banyak sih yang bilang TDD itu bikin lambat development. Betul. Menurut saya juga sama. Tapi menurut saya sih mindsetnya itu TDD ini lumayan bagus ya untuk menjaga kedisiplinan sih. Sehingga untuk agile apalagi ya yang selalu berubah-berubah tapi ingin tetap continuous delivery ini, dengan adanya TDD membantu banget karena ada unit test, ada test code yang selalu bisa kita running dan membuat kita bisa terukur nih, ini kode kita siap untuk rilis atau enggak. Gitu sih, correct me if I'm wrong, silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Terima kasih. Oke, makasih Mas Ucup. Dari teman-teman ada pertanyaan buat Mas Ucup nggak? Atau waktunya mengheningkan cipta setelah presentasi? Tunggu dihitung dulu ya, kayak kemarin. Biasanya sih tunggu dihitung dulu nih.
Mas Kayaknya Hairul dulu yang kasih udah habis contoh. sih Mas waktunya Mas. Oh, udah habis waktu sisa 1 menit nih. Eh, belakangan aja kali ya, habis presentasi kedua kalau ada pertanyaan buat Mas Ucup digabungin aja bareng Mas Alir bentar. Boleh, boleh. Baik, Cale juga boleh.